Halo teman-teman, balik lagi di Astra Design Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, Suzuki baru aja ngerilis mobil baru namanya Suzuki Fronx. Agak aneh ya disebut kayak Suzuki Fronx itu agak nggak enak. But anyway, mobilnya bagus, desainnya menarik di kelasnya. Nah, karena biasanya Suzuki itu menurut aku ya, dia kalahnya di bagian desain, nggak mobil, nggak motor, biasanya desainnya agak aneh. Tapi yang ini, Suzuki Fronx ini, menurut aku bagus banget di kelasnya. Nah, Suzuki Fronx ini dia bentuknya crossover. Nah, biasanya kalau crossover itu ide modifikasinya mungkin kita bikin alto, kita bikin off-road gitu ya, yang tinggi-tinggi buat adventure gitu. Tapi apa jadinya kalau mobil ini kita bikin jadi mobil balap GT3? Kalau kalian tahu mobil balap GT3 itu bentuknya kayak gini nih. Nah, jadi dia punya wide body yang lebar banget gitu ya. Terus dia punya canard di depan, dia punya wing juga yang gede banget di belakang. Nah, nanti kita akan bikin Suzuki Fronx ini jadi kayak gini kurang lebih bentuknya. Kalau kalian ingat dulu kita punya Suzuki Vitara Pixpik yang warna merah itu. Mungkin kalau kalian main Gran Turismo kalian akrab sama mobil itu ya. Nah, tapi mobil itu dipakainya buat balap pik-pik nih, buat naik gunung. Walaupun tipe balapnya beda, tapi kita bisa pakai desain Suzuki Vitara ini buat inspirasi. Nanti kita bikin body kit si Suzuki Fronx ini. Penasaran gimana bentuknya? Langsung aja kita bikin desainnya. Oke, sekarang kita punya Suzuki Fronx standar di sini dan pastinya semuanya kita buang ya. Tapi karena aku males bikin rangkanya, jadi kita delete aja kayak gini ya. Kita bikin kosongan gini aja. Oke, nah aku udah bikin sketsanya kurang lebih kayak gini. Ini bakal banyak banget yang kita bahas. Kita mulai dari yang pertama dulu. Aku konversi dulu mobil ini jadi 2 pintu. Karena kalau pintunya 4 buat balapan banyak banget ya, kayak kosan. Nah, di bagian pilar B sampai pilar D ini aku bikin kayak semacam airflow gini nih. Jadi dia agak masuk gitu. Kalau kalian sadar, ini terinspirasi dari Hot Wheels yang bentuknya kayak VW Bus, VW Kombi itu. Nah, dia belakangnya juga agak mengerucut ke dalam gitu. Nah, jadi aerodinamika mobil ini bisa lebih bagus lagi. Lanjut, sekarang kita ngurusin body kit. Pastinya di mobil ini pakai wide body kit ya, dan wide bodinya dibikin lebar banget juga biar mobil ini bisa dipasangin ban yang lebih lebar juga. Jadi gripnya juga lebih bagus kalau di track. Nah, wide body ini dibikin menyatu sama keseluruhan konstruksi bodinya, termasuk di bagian pintu sini juga jadi ikutan lebih lebar. Nah, di bagian sini dikasih airdam yang gede banget, lagi-lagi buat urusan aerodinamika ya, dan secara desain dibikin ada aksen hitamnya, biar manis aja sih pinggirnya, biar nggak terlalu polos. Fender depan dibikin full, desainnya aku tarik dari bagian lampu depan aslinya si Suzuki Fronx itu ya. Nah, dia ada tarikan garisnya kayak gitu. Aku tarik dari situ, desainnya dari depan ke samping. Nah, kenapa kita bikin desainnya kayak gini? Biar lampu standarnya bisa tetap kepake. Jadi siluet desainnya tetap mengikuti siluet desain bumper aslinya si Fronx. Terus bumper depannya aku custom lagi biar bentuknya lebih ekstrim. Terus grillnya dibikin lebih gede-gede, jadi mesinnya bisa dapat udara yang lebih banyak. Nah, jadi lebih adem ya mesinnya. Di tengah sini dipakein jaring-jaring kayak gini biar vibe-nya lebih racing banget nih. Oke, kalau tadi lampu utama tetap kita pakai, di sini DRL-nya kita buang. Ceritanya weight reduction nih. Dan kita ganti aja pakai panel carbon fiber yang nyambung dari ujung ke ujung kayak gini. Kelihatan lebih futuristis juga nggak sih? Di bagian bawah dipasangin juga splitter dari carbon fiber kayak gini. Bentuknya dibikin simple aja lekukannya. Tapi di kanan kirinya ada bagian naiknya gitu yang menurut aku sih keren banget ya. Dan di ujungnya sini dibikin ngarah keluar, ngimbangin lebarnya si velg. Jadi biar desainnya itu bisa lebih harmonis. Side skirt juga kurang lebih secara desain mirip sama splitter depan ya. Dan dari bahan yang sama, dari carbon fiber juga. Lanjut, sekarang kita bahas interior. Di sini pastinya semua part interior original kita buang dan diganti sama part-part racing kayak gini. Kaca depannya tetap kita pakai kaca asli, tapi kaca kanan kiri kita ganti. Kita gantinya pakai bahan Lexan nih. Selain biar lebih ringan, juga biar lebih aman juga, biar kalau ditabrak nggak pecah gitu ya. Di dalam kita kasih roll cage dan jok full bucket. Harnessnya kita pakai warna kuning biar lebih kontras. Oke, next buat pelengkap aerodinamika, di belakang aku kasih spoiler custom yang bentuknya simple aja tapi gede banget. Ngikutin flow design bagian sini yang tadi udah kita bikin. Oke, sekarang juga jadi makin cakep mobil ini, jadi gak kelihatan botak. Dan juga di bagian kap mesin aku kasih kayak semacam sirip gitu ya. Jadi desainnya bisa lebih harmonis dan juga dia bisa membantu aerodinamika harusnya ya. Terakhir di bagian kaki-kaki aku ambil velg ini dari Ford Mustang GT3 karena menurut aku desainnya cocok buat dipasang di sini. Dia pakai ban Pirelli P Zero dan ini velgnya juga pakai yang single lug nut nih.
Jadi mobil ini sekarang udah benar-benar track ready. Oke, gimana menurut kalian desain Suzuki Fronx GT3 ini? Kalau aku sih suka banget ya sama desainnya, karena seperti yang aku bilang di awal tadi, kalau biasanya SUV itu desainnya mungkin off-road yang tinggi-tinggi gitu. Nah, ternyata dibikin balap, dibikin GT3 kayak gini, keren juga nih. Jadi ide modifikasinya nggak cuman itu-itu aja. Kalau kalian suka sama video ini silahkan klik like, kalau kalian suka sama channel ini silahkan klik subscribe, dan jangan lupa kalian juga boleh tulis komentar kira-kira di next video nanti kita akan modifikasi mobil apa. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.